Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan yang Maha Kuasa. Kami beritakan kekuatan bagi kami dan hidup sampai hari ini. Saat ini kami berkumpul untuk dengarkan firman-Mu. Bicara firman-Mu lewat hamba-Mu. Pakailah hamba-Mu untuk bicara isi hati-Mu. Apa kami dengarkan menjadi isi hati-Mu. Untuk mengubah hidup kami. Kami dengarkan, kami berubah oleh firman-Mu. Firman menjadi kekuatan bagi kami. Jadi remah dalam hidup kami. Kami siap untuk dengar firman ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Kebangkitan dan kehidupan. Kebangkitan dan kehidupan. Kita baca dari Yohanes 11:25. Kita bangkit berdiri untuk baca firman Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus, akulah bangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Amin. Silakan duduk. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau dia sudah mati, harus dia kembali jadi hidup lagi. Tentang kebangkitan ini, dalam konteks ini kita bisa jelas artinya kebangkitan Yesus. Dalam sini, Yesus bilang, akulah kebangkitan. Akulah kebangkitan. Dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Di sini kita tahu aku adalah aku. Jikalau dia tanya namamu, nama kamu siapa? Kamu bilang aku adalah aku. Berarti saya sudah tahu, saya sudah mengenalmu sebelumnya. Benar? Makanya Yesus dalam ini Tuhan bilang Musa, aku adalah aku. Berarti Musa sudah kenal Allah sebelumnya. Artinya apa? Yesus bilang, aku adalah kebangkitan. Itu sama seperti katakan untuk Musa, aku adalah aku. Sekarang dia adalah kebangkitan. Dalam hidup kita, Yesus ada segalanya. Yesus adalah kesembuhan kita. Amin. Dia telah mencukupi kekurangan kita. Amin. Dia jadi pertolongan kita. Amin. Dia jadi semua segalanya. Kebutuhan kita dia cukupi. Aku adalah aku. Makanya jelas aku kebangkitan. Tidak duanya. Dia kebangkitan. Dari dulunya, waktu Tuhan ketemu sama Musa, dia bilang, aku adalah aku. Berarti apapun segalanya itu cukupi dalam Tuhan. Amin. Makanya tidak yang kurang dalam Tuhan. Di sini kita tahu, aku adalah aku ini, dia jalan dengan mereka di padang gurun. Dia jadi apa? Batu karang. Waktu dia jalan sama umat Israel, dia jadi batu karang. Dalam hari ini, Tuhan menjadi batu karang bagimu. Amin.
Dia jadi batu keran untuk mau memenuhi kebutuhan mereka. Mereka butuh air, dia jadi air. Apapun kebutuhanmu, Tuhan Yesus menjadi batu keran hari ini. Amin. Apapun masalahmu, Tuhan adalah batu keran untuk memberitakan kebutuhanmu. Aku adalah aku untuk beritakan semua kebutuhanmu. Semua kamu butuh adalah dalam Tuhan. Makanya dia berani untuk bilang aku. Dia berani untuk bilang aku karena dia sempurna untuk memberitakan semua kebutuhan kita. Dalam pandangan guru, mereka jalan ada batu keran. Batu keran itu untuk apa? Beritakan minum, beritakan air bagi mereka. Supaya dalam pandang guru ini, mereka nggak kurang air. Mereka nggak kurang air karena Tuhan menyertai mereka. Dalam Kolose 3 ayat 11 bilang, Yesus bangkit untuk menjadi segala-galanya. Karena kita takut kematian. Karena orang mati nggak bisa kembali lagi. Yesus datang untuk mati dan bangkit. Supaya kamu dan saya berharap kalau saya mati, saya bisa bangkit. Amin. Dari situ nggak usah lagi takut kematian, karena Yesus sudah melawan kematian. Kalau dia melawan kematian, dia sudah punya kuasa untuk kebangkitan. Makanya siapa percaya kepada Yesus harus dibangkit. Aku adalah kebangkitan. Dan bukan hanya mereka bangkit aja. Kalau mereka bangkit, mereka berhidup lagi. Hidup ini adalah hidup yang kekal. Hidup tidak berhenti lagi. Kalau orang sudah mati, bangkit, hidupnya sudah berubah. Seperti Yesus bangkit, waktu dia bangkit, bukan tubuhnya lama, dia bawa. Itu tubuh surgawi. Udah ganti tubuh lama itu menjadi tubuh surgawi, supaya dia naik ke surga, nggak ada halangan. Tidak apapun bisa berhenti dia, harus naik. Karena udah jadi tubuh surgawi. Makanya ketika kita bangkit, kita punya tubuh surgawi. Amin. Dan Yesus bilang, aku adalah kebangkitan. Dalam itu kita tahu Yesus bangkit. Buktinya adalah dia keluar dari kuburan. Kuburan yang jadi kosong. Artinya apa? Kuburan yang jadi kosong artinya dosa bukanlah kata terakhir bagi kita lagi. Dosa, kita sudah melawan dosa. Dosa nggak bisa ikat kita lagi. Dosa nggak bisa ikat kita lagi, karena Yesus sudah bangkit. Kalau kita lihat kuburan kosong, itu jadi bukti Yesus bangkit. Kalau dia bangkit, ada pengharapan bagi kita. Kita pasti bangkit. Yang kedua, kematian bukanlah akhirnya, yaitu kebangkitan. Kalau kita mati, bukan akhir hidup kita. Orang percaya kepada Yesus, dia nggak mati. Kalau dia sudah mati dalam tubuh ini, dia hidup lagi selamanya. Maka itu, waktu Yesus datang kembali, mereka bangkit untuk menjadi sama Yesus selamanya. Mereka pakai tubuh surgawi, bukan tubuh manusia lagi. Harapan masih hidup. Kalau kita di dunia ini, harapan masih hidup. Walaupun hidup kita susah,
Walaupun kita punya beban berat, jangan hilang harapan. Adalah harapan yang masih. Harapan hidupnya kekal. Kalau hidupnya kekal, itu segala apapun kita butuh, segala apapun kita punya, tidak dibandingkan oleh hidupnya kekal. Hidupnya kekal lebih dari hal ini. Makanya, sebab itu, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, jangan menyerah. Jangan kecil hati. Percaya kepada Kristus. Karena ada pengharapan. Pengharapan hidupnya kekal. Kalau hidupnya kekal ini, itu lebih dari semua kita punya di dunia. Kalau lebih dari ini, apapun kita alami, itu kecil. Kalau bandingkan untungannya. Kalau kita lihat keuntungnya, itu nggak bisa bandingkan sama masalah kita hari ini. Masalah apapun kita alami, itu kecil. Kalau kita lihat, apa kita dapat? Apa kita dapat lebih? Kita nggak bisa bayar itu. Perbuatan kita nggak bisa cukup itu. Itu gratis. Kalau kita percaya. Begitu, harapan masih hidup. Harapan untuk masuk kerja surga masih hidup. Makanya ketika kita lihat kubur kosong, itu bukti Yesus bangkit. Kalau Yesus bangkit, dosa kita sudah diampuni. Dan kita sudah pasti bangkit kalau kita mati. Dan kita punya hidup yang kekal. Itu pengharapan kita untuk ikut Yesus selamanya. Kita nggak kecil hati karena ada untungan yang terbesar. Gini, jika kita katakan dosa ampuni. Dosa yang ampuni ini, itu dua. Ada dosa kita mewaris dari Adam. Dosa ini, ketika kita percaya kepada Kristus, dosa itu sudah ampuni. Karena kita punya Adam yang pertama, Adam yang kedua. Yesus adalah Adam kedua. Kalau kita lahir secara manusia, kita punya serupa Adam yang pertama. Gini kita keluar, ini masuk dalam Kristus, kita sudah lahir serupa Adam yang kedua. Gini, orang dalam dunia ini, itu orang berdosa. Kalau dia masuk dalam Kristus, itu orang benar. Itu artinya. Makanya adalah dosa kita sudah diampuni oleh kebangkitan Yesus. Bapak Ibu, tanpa tidak kebangkitan, percaya kita sia-sia. Karena kebangkitan ini adalah bukti Yesus berkuasa atas segalanya. Dia berkuasa atas iblis. Berkuasa adalah atas maut. Berkuasa di dunia dan di surga. Tidak apapun, tidak orang pun bisa atasnya. Karena tidak manusia sudah mati dan bangkit. Hanya Tuhan Yesus. Itu bukti yang terbesar. Bagi kita ikut yang benar. Yesus bangkit untuk menjadi pembela kita. Dia gini, ada banyak orang, suami dan istri, mungkin ada kesulitan. Suami atau istri bilang, saya mau pergi jauh untuk kerja. Supaya saya dapat uang untuk mau tolong keluarganya. Kalau di situ dia kerja, dia kirim uangnya kepada keluarganya. Dia jadi pembela
pertolongan bagi keluarganya. Yesus datang ke dunia ini menjadi pembela kita. Makanya dia datang untuk melihat kondisi kita apa. Semua kita alami. Kekurangan kita apa. Semua ini Yesus sudah alami semua. Dia naik ke surga untuk menjadi pembela kita. Dia sudah tahu keadaan kita. Gak usah lagi untuk mau jelaskan itu kepada dia. Dia sudah tahu. Yesus haus enggak? Haus. Dia minta enggak? Minta enggak? Minta apa? Air. Karena dia haus. Dia minta perempuan itu kasih saya air minum. Jadi, kalau kita nggak punya, kita minta. Banyak orang, kalau dia nggak punya, dia malu untuk minta. Benar? Iya, Yesus minta. Kalau dia kurang, dia nggak punya air, dia minta. Dia tahu apapun kebutuhan kita. Yesus tahu kita haus, karena dia haus. Dia tahu ketika kita haus, karena dia haus. Dia tahu masalah kita karena dia sudah bermasalah. Dia tahu apa kita alami di dunia ini karena dia sudah alami semua ini. Makanya di surga dia jadi pembela kita. Kita tidak sendirian karena Tuhan menyertai kita. Amin. Makanya Tuhan menyertai kita. Kita nggak sendiri lagi. Tuhan kita di surga. Dia datang di dunia ini bangkit untuk menjadi pembela. Dimanapun kita pergi, dia ikut kita. Dimanapun kita pergi, dia ikut kita. Dia menyertai kita selamanya. Jangan takut. Lihat kiri kanan. Tidak sendiri. Bilang kiri kanan saya, kamu tidak sendiri. Dia tidak sendiri. Karena Tuhan menyertai, Yesus menyertai kita. Yang kedua, Immanuel tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia akan meninggalkan kita. Walaupun apapun terjadi, Tuhan ada. Karena dia Allah kita. Allah yang meninggalkan kita. Masalah apapun, dosa apapun, hidup apapun, Tuhan menyertai kita. Dia setia, enggak meninggalkan kita. Jangan pikir, oh Tuhan meninggalkan saya. Enggak. Ketika kita sakit, ketika kita sulit hidup, Tuhan ada di situ. Dalam firman Tuhan, ketika Lazarus sakit, mereka beritakan kabar untuk Yesus. Bilang, tanganmu, sahabatmu sakit. Yesus lakukan apapun. Dia biarin aja. Jalankan apa dia jalan. Sampai dia mati. Jadi 4 hari. Sebelum dia datang. Dalam hati mereka sudah kecil hati. Oh, orang sahabatnya, dia nggak peduli. Bandingkan temanmu nasihat. Sahabatmu, kamu bermasalah. Telepon dia nggak angkat. Hatimu apa? Hancur kan? Hancur. Mereka sudah hancur hati karena Yesus nggak datang. Kenapa Yesus nggak datang segeranya? Karena dia mau beritakan kemuliaan bagi Tuhan. Semua kita alami. Semua masalah kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua ini Tuhan punya waktu. Waktunya 1 per 1. Untuk memberitakan kebutuhan kita. Banyak orang mau cepat Indomie. Ya. Indomie dan beras, mana yang enak?
Nasi goreng dan Indomie. Itu Indomie langsung makan. Tapi nasi goreng harus masak nasinya, inilah kuahnya, minyaknya, semua itu. Iya. Yang enak, yang sehat adalah nasi goreng. Lebih dari Indomie. Paham kan? Itu yang sehat adalah yang punya waktu untuk mau persiapkannya. Itu yang sehat. Tapi yang cepat itu tidak sehat. Jadi itu, apapun yang mudah, itu nggak berharga. Kalau hidup mudah, nggak berharga. Semua kita alami, itu Tuhan mau menjadi kita kuat. Menjadi kita kuat. Supaya kita punya kesaksian. Maka kita di dunia itu mau saksi untuk Tuhan. Jadi kalau nggak ada apa kita saksi, mana untungnya? Harus punya dalam hidup kita, apa kita bisa saksi kebaikan Tuhan. Kalau hidup kita nggak punya apa kita bisa saksi, kita nggak punya kesaksian. Kalau kita alami banyak masalah dalam dunia ini, banyak masalah ini menjadi kesaksian bagi kita. Itu masalah ini bukan Tuhan nggak peduli, tapi itu tuh beritakan kemuliaan bagi namanya. Kehadiran Tuhan menyertai kita di setiap musim kehidupan. Musim kehidupan. Kalau musim kehidupan, ada musim adalah ada yang panas, ada yang dingin. Musim yang kurang uang, kurang kesehatan, kurang kesahabatan, kurang ke saudara, kurang ke suami atau istri, kurang semua ini kurang adalah musim dan musim. Itu musim. Tuhan menyertaimu dalam musim apapun. Adalah Tuhan di sini. Dengan pikiran saya sendiri, tidak sendiri. Tuhan musim apa? Musim kehidupan, musim kekurangan, musim kesakitan, musim kesenang, musim kesedih. Itu musim. Karena kalau saya suka cita hari ini, itu bukan saya bisa suka cita selamanya. Besok bisa sedih. Itu musim. Saya punya uang hari ini. Bukan uangnya selamanya. Besok saya bisa kurang. Itu musimnya. Semua musim ini Tuhan menyertai kita. Amin. Makanya dalam musim apapun, bersuka cita Tuhan adalah Tuhan memahami hati kita. Dia tahu hati kita. Semua kita butuh dalam kita pikiran Tuhan tahu. Semua kita mau inginkan Tuhan tahu. Mau ingin pergi ke sana, Tuhan tahu. Sebelum pagi ini Tuhan tahu kita harus di sini. Semua Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu ini, kita harus percaya Tuhan adalah dalam hidup kita. Dan Tuhan mengetahui kekhawatiran kita. Apapun kekhawatiranmu, Tuhan tahu. Tapi kita dalam bahwa semua kekhawatiranmu itu Tuhan. Karena Tuhan tahu semua. Jika bilang, karena Tuhan tahu semua. Sebab itu, kita bilang, kita beritakan semua bagi Tuhan. Karena dia tahu semua. Punya solusinya juga. Bukan hanya dia tahu saja, tapi dia punya solusi. Kalau saya tahu, Tuhan tahu kekhawatiran saya nggak khawatir lagi. Saya serahkan semua kepadanya, karena dia tahu. Sebelum kita minta apapun, Tuhan tahu.
Semua kita alami Tuhan tahu. Keadaan apapun kita di dalam itu Tuhan tahu. Semua dia tahu. Banyak orang bisa pikiran, oh kenapa Tuhan nggak peduli untuk saya? Kenapa saya ditinggalin? Tuhan nggak tinggalkan siapa. Dia menyertaimu. Karena dia tunggu waktunya, dia bisa beritakan semua yang terbaik bagi kita. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Untuk membangkitkan kembali semua yang telah mati dalam hidup kita. Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi kita untuk bangkit semua mati dalam hidup kita. Bapak Ibu, apa sudah mati dalam hatimu, hidupmu? Apa yang sudah mati? Mungkin kamu pikiran sakit ini nggak bisa sembuh karena dokter sudah bilang itu selesai, nggak bisa sembuh. Hatimu sudah mati untuk sembuhan. Mungkin kamu punya masalah, nggak ada solusi, kamu menyerah. Hatimu sudah mati itu. Apa dalam hatimu? Kamu bilang, saya sudah menyerah. Saya sudah menyerah. Nggak usah lagi. Berarti itu sudah mati. Nggak ada harapan lagi. Kalau hati kita itu, Tuhan jadi kebangkitan. Dalam kondisi itu. Dalam masalah itu. Mungkin kita bisnis sudah tutup. Nggak ada uang lagi. Nggak ada harapan lagi. Kamu sudah tutup mata, tutup hati. Nggak ada bisnis lagi. Saya sudah menyerah. Berarti bisnis itu sudah mati dalam hidup ini. Mungkin pikiran saya sudah tua, nggak bisa kerja lagi. Nggak usah cari kerja. Itu sudah mati dalam hati. Saya pikiran, oh, saya nggak itu. Semua kita pikiran itu mati dalam hidup kita. Tapi hari ini Yesus menjadi kebangkitan. Amin. Dia membangkit semua dimati dalam hidup kita. Hanya kita percaya Yesus menjadi kebangkitan kita. Menjadi kebangkitan kita walaupun sakit itu. Nggak ada obat lagi untuk mau sembuh. Dokter sudah menyerah. Tapi percaya Yesus disembuhkan orang itu. Mungkin kita lihat kiri kanan. Kita nggak punya harapan lagi untuk lanjut hidup. Yesus punya harapan. Semua keuangan kita sudah kosong. Utang sini, utang sana. Oh, nggak ada lagi. Pasti Yesus tolong. Yesus tolong. Karena dia kuasa atas segalanya. Atas kematian. Kematian hidup. Kematian keuangan. Kematian kesehatan. Kematian masalah semuanya. Kematian hubungan dengan keluarga. Semua ini, kalau kita nggak punya harapan lagi, kita percaya kepada Yesus karena Dia bisa bangkit apa kita bisa punya. Dia bisa bangkit semua dimati dalam hidup kita. Karena Dia bangkit, tidak apapun bisa jadi mustahil bagi Dia. Kita baca tentang Abraham, istrinya sudah tua, tapi masih banyak beranak. Bukan hanya kita baca,
adalah banyak kesaksian. Orang sudah lewat biasanya, tapi masih punya anak. Banyak hal kita alami. Kalau kita percaya dalam hati kita, Tuhan Yesus bangkit itu. Orang nggak punya apapun. Orang sudah susah. Tidak harapan lagi. Kalau dia percaya kepada Yesus, dia punya harapan. Jangan angkat kamu dirimu, saya nggak berguna lagi. Saya sudah tua, saya nggak punya apa-apa lagi. Kekuatan ini bukan darimu, kekuatan dari Tuhan. Amin. Kalau Yesus, berarti kekuatan Yesus hanya kita percaya Yesus adalah kebangkitan. Kalau kita percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup, semua kita alami, semua yang mati dalam hidup kita harus bangkit dan berhidup. Karena apa yang bangkit masih hidup, pasti hidup. Kan? Kalau apapun yang bangkit, artinya apa? Sudah hidup. Maka Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Bukan hanya kita bangkit aja, tapi dia beritakan semua kebutuhan kita. Kalau kita sudah bangkit, Yesus adalah hidup kita selamanya. Begitu, walaupun dunia ini bilang itu nggak mungkin, itu nggak bisa. Ketika kita percaya, itu bisa mungkin dan bisa jadi mungkin. Karena iman kita terganggu oleh percayaan duniawi, oleh pikiran duniawi. Begitu, semua punya biasanya. Kalau ini sudah jadi itu, nggak bisa lagi. Tapi semua, kalau Tuhan masuk, yang mati harus bangkit. Ketika dia pergi ke Lazarus sudah mati 4 hari. Mau mulai busuk. Tapi Yesus bangkit nanti. Bapak Ibu, siap mau sekarang kita bangkit berdiri. Minta Tuhan, apapun masih dalam hidup kita, kita bangkit berdiri. Bukan mulutmu, minta dari Tuhan. Karena kita dengarkan firman Tuhan Yesus adalah kebangkitan, berarti apapun mati dalam hidup kita, bangkit sekarang. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan Yesus, apapun mati dalam hidupku, saya minta kekuatan baru, kekuatan kebangkitan, dan bangkit Yesus dari antara mati. Itu bangkit semua mati dalam hidupku. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Tuhan memberkati semua.